Hai Gemini, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang 3 hal yang harus dihindari Gemini untuk kebaikan Gemini bulan Oktober 2022. Baik Gemini, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk Gemini bulan Oktober 2022, dan dimohon untuk Gemini bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi Gemini yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, Gemini bisa personal reading. Gemini bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya Gemini ya. Baik Gemini, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang 3 hal yang harus dihindari Gemini untuk kebaikan Gemini bulan Oktober 2022. Ya, di sini ada Seven of Swords reverse. Ada Two of Cups tegak lurus. Kemudian ada Princess of Cups tegak lurus. Ada Five of Swords reverse. Five of Swords tegak lurus. Ada Ten of Pentacles tegak lurus. Ada Two of Pentacles tegak lurus ya. 3 hal yang harus dihindari Gemini untuk kebaikan Gemini bulan Oktober 2022. Yang pertama, ada Seven of Swords reverse, ada Two of Cups tegak lurus. Bulan Oktober adalah bulannya Gemini yang Gemini butuh teman cerita, Gemini butuh teman ngobrol, Gemini butuh untuk dimengerti, dipahami, dan Gemini butuh untuk meluangkan waktu dengan orang-orang yang disayang Gemini, terutama butuh didengar oleh pasangan atau butuh didengar oleh orang yang disayang Gemini di sini. Ya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang cukup wajar bagi seseorang yang memang ketika punya masalah atau sedikit ada problem dalam tujuan hidup atau dalam rencana-rencana yang akan dijalankan, karena ini Seven of Swords yang reverse. Maka di Seven of Swords yang reverse disinkronkan dengan Two of Cups yang tegak lurus, yang berkaitan dengan butuhnya Gemini untuk dimengerti, didengar, atau disayang ya. Maka sebaiknya ya tolong hindari cerita atau hindari bercerita yang itu memang sangat sensitif. Hindari bercerita kepada seseorang yang dimana cerita itu berkaitan dengan sesuatu hal yang sangat sensitif. Bercerita dengan orang lain itu boleh Gemini, tapi tolong kamu harus paham akan batasan, dan ini untuk kebaikan kamu di bulan Oktober, karena bulan Oktober ini bulannya Gemini yang Gemini butuh sekali untuk cerita, teman ngobrol, dan lain sebagainya. Tapi di sini kayak ada warning banget bahwasannya ketika kamu bercerita dengan seseorang, tolong kamu harus tahu batasan. Apalagi ketika kamu bercerita tentang sesuatu hal yang sensitif gitu loh Gemini. Maka hindari sesuatu hal yang berkaitan dengan kesensitifan ketika kamu ingin ceritakan itu kepada orang lain. Ya, ketika misalkan kamu ingin musyawarah dengan pasangan kamu, itu silahkan, itu boleh gitu loh ya. Tapi ketika misalkan kamu hanya sekedar cerita sama teman kamu atau orang-orang yang baru kamu kenal atau lain sebagainya, tolong hindari ke hal-hal yang lebih sensitif. Begitu Gemini ya. Yang kedua yang harus dihindari Gemini adalah hindari ekspektasi kamu yang berlebihan kepada manusia lain. Artinya gini, ketika kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan berbuat baik kepada manusia lain, misalkan itu pasangan kamu sekalipun, atau orang tua kamu, atau keluarga kamu, atau teman kamu, atau siapapun itu, ya janganlah untuk selalu
berekspektasi yang berlebihan kepada mereka, bahwasannya apa yang kamu lakukan secara baik untuk mereka pasti akan dibalas baik pula oleh mereka, gitu loh. Jadi lebih tulus lah gitu Gemini. Jadi kayak di poin kedua ini, hindari ekspektasi yang berlebihan kepada manusia lain. Ketika kamu ingin berbuat baik, ya lakukan itu dengan kebaikan dan dengan tulus tanpa berekspektasi berlebih gitu loh. Tanpa punya pikiran, oh dia baik sama aku, mana mungkin dia mengecewakan gitu loh Gemini. Jadi kayak ibarat kata berprasangka baik itu silakan, tapi kamu nggak usah yang terlalu berlebihan, bahwasannya semua orang itu punya sifat yang sama seperti kamu gitu loh Gemini. Ya, jadi cukup wajar bersosialisasi, cukup wajar dalam mempercayai seseorang, dan cukup wajar untuk percaya kepada seseorang gitu loh Gemini. Itu intinya. Ya, itu untuk meminimalisir kekecewaan kamu. Yang ketiga di sini ya, bagi yang resonate, tolong hindari ya, hindari interaksi yang itu berkaitan dengan pertemuan secara terus-menerus secara berlebihan kepada pasangan kamu yang bukan pasangan resmi, contoh hanya sekedar pacar ya, hindari itu secara berlebihan di bulan Oktober ya, atau hindari pertemuan yang secara berlebihan kamu dengan orang-orang yang mungkin belum kamu kenal secara baik di sini. Jadi kayak bersosialisasi, berinteraksi itu boleh silakan, tapi kamu juga harus punya kayak batasan dalam hidup, berkaitan dengan batasan bersosial, batasan dalam ketemu pacar atau calon pacar atau orang-orang yang itu belum menjadi pasangan resminya kamu gitu loh Gemini di sini. Ya, intinya gini, segala sesuatu yang menjadi pilihan hidup Gemini saya serahkan pada Gemini, toh itu hidupnya Gemini. Tapi bagi yang resonate di sini, tolong sebaiknya ya hindari 3 hal tersebut yang tadi saya sampaikan. Tapi ketika Gemini tidak mau menghindari, ya monggo silakan, itu hidupnya Gemini ya. Baik, di poin kedua, ada Princess of Cups tegak lurus, ada Five of Swords yang tegak lurus ya. Di poin kedua ini ya, ketika Gemini ingin menunggu hal baik, menjemput hal baik, dan hidup dipenuhi dengan cinta kasih, maka kamu harus memulai untuk mencintai dirimu sendiri juga gitu lah Gemini. Ya. Nah, ketika kamu ingin mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu ya, maka di sini hal pertama yang harus kamu lakukan adalah hindari pikiran-pikiran negatif. Hindari sesuatu hal yang bisa membuat kamu overthinking. Hindari tentang ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Ya, ciptakan pikiran yang tenang, ciptakan pikiran yang damai, karena itu akan membuat energi kamu semakin baik, semakin tenang dan damai gitu loh Gemini. Ya. Kemudian di sini bulan Oktober adalah bulannya Gemini, yang Gemini sebaiknya ketika ingin mencintai diri sendiri, maka Gemini harus bisa untuk bijaksana terhadap diri sendiri. Nah, ketika kamu ingin bijaksana terhadap dirimu sendiri, maka cobalah untuk selalu tegas terhadap apa yang kamu inginkan, yang kamu mau, dan ada kejujuran di dalamnya. Itulah Gemini, itu yang harus kamu lakukan. Ya, itu yang harus kamu lakukan, dan yang harus kamu hindari adalah hindari overthinking yang itu ranahnya negatif, dan hindari sesuatu hal yang berkaitan dengan ketakutan atau kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan. Gitu Gemini ya. Baik, di poin ketiga, ada Ten of Pentacles tegak lurus, ada Two of Pentacles tegak lurus di sini. Ya, ini yang berkaitan dengan energi bulan Oktober ini adalah bulan yang entah kenapa Gemini akan merasa happy, akan merasa bahagia, karena Gemini butuh uang yang sangat banyak. Sedangkan Gemini sekarang ini melihat kondisi keuangan Gemini kurang stabil. Tapi kayak terbaca akan ada pertanda bulan Oktober ini kebutuhan kamu yang amat sangat banyak, atau kebutuhan kamu yang membutuhkan uang yang sangat banyak, ternyata ini akan bisa tercoverkan dari dirimu yang sekarang terjaglingkan gitu loh Gemini. Ya, maka ketika kamu benar-benar ingin merasakan tercukupnya kebutuhan kamu dalam masalah finansial, berarti di sini ya usaha, kerja keras, berdoa, dan sugesti positif itu memang perlu. Ya, itulah kenapa di poin kedua tadi kamu harus menghindari tentang ketakutan, kecemasan yang berlebihan.
Karena terkadang sesuatu hal yang terjadi itu juga berasal dari pikiran kita sendiri, atau seperti energi tentang law attraction gitu loh Gemini. Ya, gitu. Maka di poin ketiga ini yang harus dihindari Gemini adalah hindari segala sesuatu tentang pembelian, pembelanjaan, atau pengeluaran yang itu kurang penting. Tolong hindari itu. Tolong hindari itu Gemini. Kamu harus pandai untuk mencukupkan segala sesuatu yang memang itu kamu perlukan di bulan Oktober. Ya. Di poin kedua juga di sini tentang energi ketiga ya, yang harus dihindari Gemini adalah hindari yang berkaitan dengan hutang secara berlebihan. Hindari segala sesuatu yang berkaitan dengan hutang ketika hutang itu di luar dari kapasitas kamu. Karena hutang yang di luar dari kapasitas kamu itu potensi hanya akan bisa melilit kamu gitu loh Gemini. Nekat terhadap sesuatu hal itu perlu ya, tapi tolong nekatnya ini harus nekat secara cerdas gitu loh Gemini. Ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah hindari sesuatu hal yang berkaitan dengan keinginan secara berlebihan. Contoh misalkan Gemini pengen nih beli ini, Gemini pengen nih memakai jasa ini. Ketika misalkan itu terlalu berlebihan untuk kamu di masa sekarang ini, di kondisi kamu sekarang ini, maka hindari itu. Maka lebih utamakan dan prioritaskan tentang apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu sanggupkan, dan apa yang membuat kamu nanti tidak begitu tertekan di kemudian hari gitu lah Gemini. Ya, mengerti maksud saya ya Gemini ya. Nah, ketika ini resonate untuk Gemini atau sebagian resonate untuk Gemini, maka yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami Gemini bahwasannya hidup itu harus punya tujuan, punya angan-angan, punya cita-cita, punya harapan, harus Gemini. Tapi di sini itu semua juga harus diimbangi dengan upaya usaha. Nah, upaya usaha itu harus juga all out dalam diri Gemini. Ya. Nah, ketika di sini kamu punya tujuan tertentu, kamu punya harapan tertentu, dan kamu berusaha untuk mensejahterakan di hidupnya kamu dengan cinta kasih, maka di sini lakukan sesuatu hal yang memang itu menyenangkan dirimu. Jangan lakukan sesuatu hal yang itu hanya memaksakan diri kamu ke sesuatu hal yang kamu tahu itu hanya membuat toksik gitu loh Gemini. Ya. Baik Gemini, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh Gemini di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, ini hanya sebatas referensi atau hiburan saja. So, bijak dalam menyikapi, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye Gemini.